Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim dari kelompok 8 dengan NIM 2012 1015 9. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Yang pertama, yang A, pengaruh iklim terhadap sosialisasi anak. Budaya dan iklim organisasi sekolah secara konsisten ditemukan berkorelasi positif dengan prestasi belajar. Nah, penelitian Cheng 1993 menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya organisasi, cita-cita, keyakinan, dan misi yang kokoh cenderung dipandang lebih efektif dalam hal produktivitas, kemampuan adaptasi, dan keluasan. Nah, demikian juga halnya kinerja sekolah ditentukan oleh suasana atau iklim lingkungan kerja pada sekolah tersebut. Negara-negara maju, riset tentang iklim kerja sekolah ini telah dikembangkan. Nah, dengan mapan dan memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembuatan atau pembentukan sekolah-sekolah yang berhasil. Ditegaskan bahwa jika guru merasakan suasana kerja yang kondusif di sekolahnya, maka dapat diharapkan siswa akan mencapai prestasi akademik yang memuaskan. Nah, yang pertama atau satu, menciptakan suasana kondusif. Secara eksplisit, faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas antara lain adalah kompetensi guru, metode pembelajaran yang dipakai, kurikulum, suasana dan prasarana, serta lingkungan pembelajaran baik lingkungan alam, fisikososial, dan budaya. Yang kedua yaitu C, ciri-ciri lingkungan yang kondusif. Nah, iklim yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib, nyaman, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga itu penggolongan iklim sekolah. Budaya dan iklim sekolah yang kondusif sangat penting agar siswa merasakan tenang, aman, dan bersikap positif terhadap sekolahnya, agar guru merasa dihargai, dan orang tua masyarakat merasakan dirinya diterima dan dilibatkan dalam hal ini. Hal ini dapat terjadi melalui penciptaan norma dan kebiasaan yang positif, hubungan dan kerjasama yang harmonis yang didasari oleh sikap saling menghargai satu sama yang lain. Yang keempat yaitu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan budaya sekolah. Nah, dalam hal ini ada 4. Yang pertama, penataan dan perawatan fasilitas fisik sekolah. Nah, tentunya hal ini cukup atau memang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar jika suatu lingkungan atau fasilitas yang dimiliki oleh suatu instansi atau persekolahan itu baik, maka melaksanakan pembelajaran itu lebih enak dan lebih nyaman. Yang kedua itu penataan ruang kelas. Yang ketiga, penggunaan sistem kelas berpindah, moving class atau moving class. Yang keempat itu penggunaan poster afirmasi. Yang selanjutnya yaitu B, persaingan dan kerjasama. Sekolah adalah satu arena persaingan. Mulai dari awal masa pendidikan formal, seorang anak belajar dalam suasana kompetisi dan harus berjuang keras memenangkan kompetisi untuk bisa naik atau lulus. Nah, yang kita masuk yang pertama itu persaingan. Persaingan menurut Kamus Ilmiah Populer adalah kompetisi. Banyak pengajar memakai sistem kompetisi dalam mengajar dan penilaian anak didik. Dalam model pengembangan kompetisi, siswa belajar dalam suasana persaingan secara positif. Model kompetisi seperti ini bisa menimbulkan rasa cemas yang justru bisa memicu untuk meningkatkan kegiatan belajar mereka. Sedikit rasa cemas mempunyai korelasi positif dengan motivasi belajar, namun sebaliknya rasa cemas yang berlebihan justru merusak motivasi belajar anak. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama, tidak akan ada individu, keluarga, organisasi, atau sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu yang C, membudayakan kepemimpinan
etnopedagogi sekolah. Nah, sekolah sebagai pusat pembudayaan harus dipimpin oleh kepala sekolah yang kuat, yang mengakomodasikan nilai lokal sebagai dasar ke arah globalisasi. Pendidikan adalah transformasi budaya yang sebagai pedoman, arah dan kesepakatan prosedural di sekolah. Membudayakan dapat didefinisikan sebagai tempat pelestarian atau konservasi, pengayaan, perluasan, kreativitas, dan transformasi dari suatu orang ke orang lain atau generasi ke generasi berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.